Sebuah mobil jenis hatchback atau sedan kecil terperosok ke dalam jurang sedalam 10 meter, tepatnya di bawah jembatan Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim di Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur, Selasa dini hari. Mobil rusak parah sedangkan 2 orang penumpangnya terluka akibat patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban merupakan warga Sukadana, Lampung Timur. Kecelakaan terjadi saat mobil sedang melaju dari arah Sri Bawono menuju Wai Jepara, Lampung Timur. Penyebab kecelakaan diduga pengemudinya tidak menguasai medan sehingga ia tidak menyadari di depannya jalan menikung. Pada saat Toyota Agya warna hitam dengan plat 1536 AS yang dikemudikan atas nama Heri Saputra itu berjalan dari arah Lampung Meringgai menuju ke arah Wai Jepara. Kemudian setibanya di tempat kejadian, kendaraan tersebut tiba-tiba hilang kendali. Setelah kita telusuri faktor penyebab terjadi kecelakaan itu human error dari pengendaranya, itu mengendara dalam kondisi mengantuk. Menurut warga, di jalan ini sering terjadi kecelakaan, khususnya pada malam hari. Salah satu penyebabnya juga adalah tidak adanya lampu jalan, sehingga saat malam hari jalan ini gelap gulita. Jam 2.30. Berarti malam. Ya. Tapi ini memang nggak ada lampu, memang sering kejadian di sini gelap gini. Terjadi, Pak. Udah berapa kali dalam bulan ini? Berapa kali ya? Yang fatal ada 1. Motor ya? Ya motor. Itu meninggal. Meninggalnya. Kalau yang ini? Kalau yang ini cuma patah kaki aja. Orang mana itu? Orang Sukadana, Pak. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini. Mobil korban sudah dievakuasi polisi dan kini ditahan di Satlantas Polres Lampung Timur. Sedangkan untuk kedua korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Arus lalu lintas di perempatan Jalan Urip Sumoharjo dengan Arif Rahman Hakim Sukarami Bandar Lampung Selasa sore kacau akibat lampu lalu lintas atau traffic light padam. Arus lalu lintas semeraut dan puluhan mobil dan motor saling berusaha keluar dari tengah kemacetan. Ini terjadi akibat listrik PLN di Lampung padam total atau blackout sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan hingga sore hari belum nyala. Lamanya pemadaman listrik juga dikeluhkan warga. Dari jam 11 kurang 10 menit. Dari jam 11 kurang 10 menit. sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oke, terus gimana Pak? Menurut Bapak dampaknya seperti apa Pak? Dampaknya mengganggu kerja, Pak. Mengganggu kerja. Oke, terus situasi yang terjadi sekarang seperti di sini seperti apa Pak? Tadi ya macet, tempat macet. Ya, lambat laun. Tadi sih agak panjang macet. Sekarang agak sore ini udah berkurang macetnya. Selain arus lalu lintas, listrik padam juga menyebabkan pelayanan di sejumlah kantor pelayanan publik terganggu dan dihentikan sementara. Di antaranya di kantor Disduk Capil Bandar Lampung, banyak warga yang antri lama, bahkan sebagian terpaksa harus pulang dan melanjutkan proses pembuatan dan perbaikan dokumen kependudukan esok hari. Kita Labuan Dalam ternyata. Kita kesini mau buat apa tadinya? memperbaiki KTP kita di sini. Kita ngantri dari jam berapa sih? Dari jam 10. Dari jam 10? Ya, belum Sampai sekarang? sekarang. Itu kenapa kendalanya? Alasannya mati lampu. Mati lampu? Iya. Tapi sampai sekarang belum ada? Iya, belum. Ini posisi ninggalin kerja apa gimana Mas? Wah, kita kuliah. Kuliah. Iya, mati lampu katanya Sumbangsa mati lampu sampai jam 4. Oh, seluruh. Katanya besok. Oh, besok. Nah, kan ini kan ada mati lampu ya, ibaratnya semuanya gitu. Nah, dari kalian sendiri apa sih yang diharapin untuk di Dukcapil ini, antisipasinya ke depannya gitu? Iya. Ya, orang udah persiapan untuk terjadinya hal-hal kayak gini udah disiapin sebelumnya, karena kan pasti nggak cuma sedikit orang ya kan di sini. Apalagi belum tentu dari sekitar sini aja, pasti udah dari jauh-jauh kayak kita dari Sukarame kan perjalanannya ke sini kan lumayan jauh. Padamnya listrik PLN karena pembangkit listrik di Lampung belum bisa mandiri dan masih mengandalkan pasokan listrik dari Sumatera Selatan. Menurut PLN UID Lampung, listrik padam akibat adanya gangguan transmisi Sutet 275 kV, Lubuk Linggau Lahat, Sumatera Selatan.
sehingga berdampak pada sistem kelistrikan di wilayah kerja Lampung. Jeffrey Arifin dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemadaman listrik PLN di Lampung sejak Selasa siang terjadi berlarut-larut. Listrik belum juga menyala hingga Selasa malam. Ini terpantau di Jalan Pangeran Antasari, Pangeran Tirtayasa, dan Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukabumi, Bandar Lampung. Sepanjang jalan ini gelap karena lampu jalan padam. Pemadaman listrik terjadi lebih dari 8 jam. Selain menyebabkan arus lalu lintas kacau, juga merugikan para pengusaha. Banyak toko, minimarket, dan warung makanan yang tutup lebih awal karena mati lampu. Tak hanya itu, listrik padam juga menyebabkan internet seluruh provider jadi lemot. Nyari sinyal baru dapat ini sinyal. Oke, menurut Bapak listrik dan sinyal ini sudah susah ini atau padam ini dari jam berapa, Pak? Dari siang sih jam 2-an. Dari jam 2? Oke, sampai malam ini ya? Iya. Oke. Kita nyari sinyal sampai jalan ke sini coba. Oke. Nah, menurut Kakak sendiri cukup mengkhawatirkan nggak, Kak, untuk lampu padam ini? Mengkhawatirkan kalau sampai besok. Tahu saya dari jam berapa ya tadi ya? Sekitar jam 1 jam 2 lah. Dari jam 1 jam 2 sampai malam ini ya, Bang ya? Iya. Kira-kira tahu nggak, Bang? Menurut Abang ini karena apa, Bang? Kurang paham saya, Mas. Oke, tapi ini menurut Abang cukup mengkhawatirkan nggak, Bang? Iyalah, air aja mati di rumah listrik nggak ada. Listrik padam di Lampung kali ini jadi yang terparah sejak beberapa tahun terakhir, sebab terjadi sejak siang hingga malam hari. Warga mendesak PLN Lampung lebih meningkatkan pelayanan pelanggan dan perawatan jaringan listrik induk supaya jika ada kerusakan bisa segera terdeteksi dan diatasi tanpa harus menunggu ada yang rusak parah. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Kelangkaan gas LPG 3 kg di Lampung meluas dan terjadi berlarut-larut. Pantauan di sejumlah warung di Bandar Jaya pada Selasa siang. Banyak warung di desa-desa yang kehabisan stok gas LPG 3 kg. Menurut pedagang, kelangkaan LPG 3 kg terjadi sejak Lebaran lalu dan hingga kini belum teratasi. Penyebabnya karena pasokan dari agen berkurang. Jika sebelumnya mereka menerima jatah pasokan LPG sebanyak 2 kali dalam sepekan, kini hanya 1 kali saja, dan itu pun jumlahnya dibatasi maksimal 10 tabung saja. Kita cuma ya warung kecil ya, dibilang pengurangan dikasih sedikit ya diterima aja. Kemarin dikasih 10, tapi nggak rutin, biasanya seminggu 2 kali, ini seminggu sekali. Jadi sudah pengurangan, pengiriman juga terlambat sekarang. Jadi kosong udah berapa hari kita nih? Kosong ya seminggu ini. Udah seminggu nggak jual gas? Pokoknya dari Lebaran itu kita cuma cari mana yang ada aja. Ya agak susah sih. Mulai kapan susahnya? Sebelum Lebaran. Ya biasa sih kalau lagi normal 20. 20 per berapa hari? Seminggu 2 kali. Untuk saat ini? Belum tentu seminggu dapat. Ya kadang seminggu sekali, kadang yang enggak. Kelangkaan ini karena pengiriman dari agen ya, Mbak ya? Iya, dari agen. Kelangkaan gas LPG 3 kg menyusahkan warga dan para pedagang makanan, sebab gas LPG 3 kg jadi kebutuhan utama mereka. Warga mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengatasinya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.